What's the news? 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 Yellow Purple, this is me here. Setelah sekian lama, saya, this is me, kembali di S-Class Studio. Yay! Paksu. Sekarang aku sendirian karena Ran dan Venus lagi sibuk, karena aku yang paling gabut. Sekarang aku akan membahas satu acara yang sempat ramai dan masih cukup hangat dibicarakan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Golden Disc Awards. Apa itu Golden Disc Awards? Golden Disc Awards adalah sebuah acara penghargaan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 dengan nama Korea Visual and Records Grand Prize Awards dan berganti nama menjadi Golden Disc Awards pada tahun 2001. Golden Disc pakai KDISK pada tahun 2001 dan berganti pengejaan menjadi Golden Disc DISC Golden Disc Awards di tahun 2015. Acara penghargaan ini digelar setiap tahun oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan untuk pencapaian luar biasa di industri musik Korea Selatan. Nah, pada tahun ini, Golden Disc Awards yang ke-38 diadakan di Jakarta, Indonesia, tepatnya di Jakarta International Stadium atau yang biasa disingkat JIS. Acara Golden Disc Awards memang sudah beberapa kali diadakan di luar negara Korea Selatan. Sebelumnya telah berlangsung di Jepang, Malaysia, China, Thailand, dan tahun ini di Indonesia. Lineup pertama Golden Disc Awards 2024 yang hadir adalah New Jeans, Seventeen, STAYC, Stray Kids, ENHYPEN, dan Zero Best One. Lineup kedua, sejumlah artis yang hadir dalam ajang penghargaan tahunan tersebut diantaranya Boy Next Door, 50-50, IVE, LE SSERAFIM, YB, Love Home, Park Jae-jung, dan Tomorrow by Together atau TXT. Cha Eun-woo dan Sung Si-kyung hadir sebagai MC, kemudian GDA menunjuk Lee Jun-ho 2PM, Tiffany SNSD, dan aktor Ha Jung-woo sebagai pembaca nominasi dan pemenang awards kategori Daesang. Selain itu, 3 YouTuber dari kanal P6 Show, yakni Lee Yong-ju, Jung Jae-hyung, dan Kim Min-soo juga ikut memeriahkan GDA dengan penampilan spesialnya. Berikut daftar pemenang Golden Disc Awards 2024. Digital Daesang atau Song of the Year yaitu New Jeans Ditto, Album Daesang atau Album of the Year yaitu Seventeen Nevermind, Digital Song Bonsang yaitu G-Idol Queen Card, Seventeen BTS Fighting, IVE I.M, Jisoo Blackpink Flower, Jungkook BTS 7 feat. Lato, LE SSERAFIM Unforgiven feat. Nile Rodgers, Park Jae-jung Let's Say Goodbye, Seventeen Super, STAYC Teddy Bear. Untuk album Bonsang, aespa My World, ENHYPEN Dark Blood, IVE I've Mine, LE SSERAFIM Unforgiven, NCT Dream ISTJ, Seventeen Nevermind, Stray Kids 5 Star, TXT The Name Chapter Frivol, Zero Best One, Youth in the Shade. Rookie Artist of the Year, 50-50 dan Zero Best One. Best Producer, Min Hye-jin. Next Generation Award, Boy Next Door. Indonesia Fans Choice Award, TXT. Bugs Favorite Golden Disc Popular Artist, Lim Young-woong dan Jisoo Blackpink. Dan terakhir, Global K-pop Artist, yaitu Stray Kids. Selamat kepada para pemenang, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Bisa bahasa Inggris. By the way, paksu! Tapi, di balik sebuah kelancaran acara, di balik sebuah kemeriahan sebuah acara, pasti ada drama yang terjadi, ada masalah yang terjadi. Betul apa betul? Betul. Jadi, mari kita bahas drama mama
GDA 2024. Langsung ada backsound, I bring all the drama mama. Oke. Banyak penggemar protes usai daftar harga untuk acara Golden Disc Awards dirilis. Penggemar merasa harga yang ditentukan terlalu mahal, apalagi sebelumnya GDA sempat diadakan di Bangkok dan harga tiket yang ditentukan pun cukup berbeda. Meskipun begitu, banyak juga dari penggemar yang tetap membeli tiketnya demi menonton idolanya. Namun, tak berhenti di situ, banyak juga penggemar yang protes mengenai jauhnya venue dengan tempat penukaran tiket. Juga penggemar menyayangkan karena tiket untuk area VIP dijadikan giveaway, mengingat penggemar early buyers, khususnya Section A, yang seharusnya bisa mengupgrade tiket mereka dengan mendapatkan red carpet pass, nyatanya tidak bisa karena promotor berkata bahwa red carpet limited to VIP only. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pemenang giveaway, penggemar merasa benefit yang didapat tidak sesuai dengan harga yang mereka sudah bayar. Menurut mereka, banyak penggemar yang lebih pantas untuk mendapatkan red carpet pass daripada harus diberikan ke orang lain dengan cuma-cuma. Kehebohan GDA belum berhenti sampai di situ. Di aplikasi X, tiba-tiba ramai orang menaikkan tagar hashtag lineup GDA bocor. Banyak yang antusias karena artis favoritnya akan tampil, tapi banyak juga yang melihat kejanggalan dari kebocoran line-up tersebut. Seperti disebutkan bahwa Jungkook BTS akan hadir pada acara tersebut, namun penggemar tahu bahwa JK sedang melaksanakan wamil saat acara itu digelar. Banyak juga yang menduga kebocoran line-up itu disengaja dilihat dari tagar yang dinaikkan secara bersamaan dan narasi yang tidak jauh berbeda. Hal itu pun disusul dengan kebocoran brief dan narasi yang diberikan kepada buzzer GDA yang mengartikan bahwa kebocoran ini disengaja. Emang sih mungkin harga segitu emang kemahalan buat di Indonesia mungkin ya, sedikit kemahalan buat di Indonesia kan. Tapi ngelihat line up-nya, terus venue, terus dari segi panggung dan segala macamnya, pasti di dalamnya tuh ada biaya ini, biaya itu yang kita nggak tahu juga kan gitu. Yang mungkin nggak masuk ke dalam perhitungan kita sebagai penggemar gitu. Jadi aku nggak bisa terlalu bahas soal harga tiket, cuman ya kalau misalkan ada event kayak gini lagi, terus misalkan harga tiketnya tidak terlalu masuk akal, ya dipertimbangkan lagi apakah kamu butuh banget untuk nonton itu atau mending uangnya disimpan aja gitu misalkan, atau misalkan kalau emang kamu punya uang lebih, ya udah nonton aja, dan emang kamu pengen nonton, ya udah gas nonton. Terus yang ini ya, yang dari yang aku baca-baca itu, yang giveaway itu, jadi pembeli yang tiket itu tuh sebenarnya dapat ini kan, dapat upgrade gitu kan tiket-tiketnya. Cuman yang section A lebih masuk akal kalau tiketnya di-upgrade dengan mendapatkan area red carpet kan, yang bisa ke red carpet. Cuma pas ditanyain ke pihak promotor, red carpet itu terbatas. Tapi di sisi lain, promotor malah bikin si red carpet ini dijadiin giveaway. Padahal kan tadi bilangnya terbatas buat VIP doang, tapi malah dijadiin giveaway. Mungkin penggemar atau pembeli yang di awal-awal udah beli itu ngerasa harusnya lebih diutamakan lah, karena mereka kan udah ngeluarin uang yang emang nggak kecil gitu nominalnya. Pertama nggak murah, terus mereka minta upgrade, malah bilang kalau red carpet ini terbatas dan cuma buat VIP, tapi di sisi lain malah dibagiin cuma-cuma kayak gitu. Jadi mungkin mereka nggak apa-apa kalau misalkan tiket itu di giveawayin, terserah promotornya, tapi mungkin lain kali lebih diutamakan yang udah ngeluarin uang itu gitu. Oke, lanjut ke line up GDA bocor. Pusing. Aku baca kan di Twitter ya, di X,
ini tiba-tiba ada hashtag ini kan, line up GDA bocor, terus kayak narasinya juga mirip-mirip gitu kayak, Guys, line up GDA bocor. Aduh, aku langsung borong tiket VIP. Kayak gitu-gitu. Jadi terus pasti di ujungnya ada hashtagnya si line up GDA bocor. Aku pas bacanya udah ini apa, udah mikir kalau ini kayaknya disengaja deh karena narasinya tuh mirip-mirip gitu kan, terus pasti di ujungnya ada hashtag, cukup mencurigakan lah gitu. Jadi kayak aku pas baca di X, kayaknya ini disengaja deh. Dan tidak lama setelah itu muncullah screenshot sebuah kayak percakapan gitu di WhatsApp, kayak ada briefnya gitu soal si line up ini. Si narasinya juga emang di briefingnya kayak gitu, jadi ya gak salah kalau mirip-mirip gitu. Di si line up bocor ini aku kan baca-baca gitu kan, anehnya tuh ada Jungkook. Kalau nggak salah udah rada rame ngomongin kayak Jungkook sama siapa ya yang bakalan wamil di deket-deket bulan itu gitu. Udah rame yang kayak gitu, jadi kayak gak mungkin banget kalau mereka hadir di GDA gitu. Karena pasti mereka lagi wamil gitu. Deket GDA udah harus berangkat wamil kan. Dari situ kayak oh oke, berarti ini cuman ya disengaja bocor kali ya kata kok gitu. Tapi itu juga mungkin strategi marketing, cuman ya kita netizen Indonesia emang susah sekali untuk dibohongi ya, karena kita curigaan dan kecurigaan kita sering benar. Apa tanggapan kalian tentang line up yang disengaja bocor ini? Silahkan beri komentar. Oke, next kita bahas ke masalah yang cukup panas. Oke, let's go. Di balik kemeriahan acara yang sukses digelar, kejadian kurang menyenangkan terjadi di dalam venue. Banyak video beredar menampilkan aksi kekerasan bahkan anarkis dari beberapa oknum yang diduga fansite atau diary karena terlihat membawa kamera profesional. Para oknum berteriak-teriak dalam bahasa Korea dengan bahasa kasar dan memberikan jari tengah hingga terlibat kontak fisik dengan petugas keamanan. Bahkan ada oknum yang tiba-tiba menarik petugas keamanan hingga terjatuh. Kejadian ini diduga disebabkan karena para oknum menggunakan kamera profesional di dalam venue saat acara berlangsung. Padahal, sejak awal sudah ada aturan agar tidak membawa kamera profesional, apalagi menggunakan kamera profesional saat acara berlangsung. Itu yang ini kan, yang ngomong-ngomong Shiba itu kan. Aku nggak tahu sih, aku sampai bingung harus ngomong apa gitu tentang ini. Cuman pastinya kita kalau misalkan jangankan ke negara orang ya, kita di negara sendiri juga harus selalu menaati aturan, jangan melanggar aturan segala macam. Apalagi ke negara orang gitu kan, malunya bernegara-negara. Nggak cuma di negara kita doang, maksudnya kayak kita viralnya di negara orang juga anjay. Tapi aku bingung sih, itu nyalinya gede banget ya, maksudnya mereka berani gitu di negara orang loh. Cuma ya yang jelas semoga petugasnya gak ada yang luka parah gitu, ditarik sampai jatuh gitu kan pasti luka, pasti sakit gitu kan. Cuma ya semoga enggak yang sampai luka parah atau cedera. Semoga semuanya baik-baik aja petugas-petugasnya, dan semoga para oknum fansite itu semoga diberikan hidayah lah agar bertaubat dan agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan agar lebih menaati peraturan. Dan terakhir, mari kita bahas mengenai momen-momen GDA 2024 yang bukan mungkin lagi, yang gak bakal kita lupain. Yang kau inget tuh Dino Picolin. Aku kaget banget, gila. Aku tuh selalu menantikan kalau Bosoksun tampil, mereka bakalan ngasih kejutan apa gitu di saat perform mereka gitu. Karena kan sebelumnya mereka tuh kan selalu ngasih kejutan kan. Kayak
tiba-tiba ada Yongji, karena ya maksud aku featuring juga, cuma kan kita nggak expect bakalan ada Yongji gitu kan. Terus ada ini Yoxi Next Level yang itu juga gitu. Terus aku kayak penasaran di Indonesia nih bakalan ngasih apa gitu, di GDA ini bakalan ngasih apa. Ternyata menghadirkan Dino, Picolin beserta Sarangin Wonbit. Dan Dino juga nge-rap. Terus yang waktu Yeonjun menang apa sih yang heart gitulah, yang ngasih bentuk love gitu kan. Terus si Yeonjun tuh apa ya disebutnya apa ya, itu roll depan kan, yang kayak gitulah, dia berguling ke depan ya, roll depan gitu, terus ngasih love. Terus waktu dia menang juga dikasih roll depan juga sama Gunwook ya, dari ZB1 The Best One. Itu momen ikonik yang gak terlupakan juga. Terus Stray Kids powernya, maksud aku emang di setiap perform mereka tuh powernya gede mulu kan. Cuma kan ini Indonesia ya, panas gitu, capek juga pasti. Terus mereka bawain banyak lagu gitu, cuman sampai akhir tuh mereka bener-bener powernya tuh dikerahin semua. Apalagi ada cuplikan yang Lino juga yang lagi ngedance bener-bener all out, bener-bener kekuatan dan tenaganya tuh gila banget. Terus Seventeen yang meres baju, keguyur diri karena panasnya udara Jakarta, panasnya suhu Jakarta. Terus TXT yang waktu menang penghargaan yang Fans Choice Awards kalau nggak salah, dia salim gitu anjay, salim ala Indonesia gitu. Ini paling yang aku inget sih itu ya. Itu juga udah aku rangkum di feedsnya S-Class Studio, kalian bisa cek. Aku tampilin juga beberapa cuplikan videonya kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa cek di feedsnya S-Class Studio kalau penasaran sama momen-momen yang barusan aku sebutin. Dan itu selama acara GDA kan. Cuman ada juga momen-momen yang bukan maksudnya di luar GDA tapi masih berhubungan sama acara GDA, yaitu ENHYPEN Youngwon yang dengerin Siti Badriah sama Sambalado anjay. Terus yang apa ya, aduh aku lupa judul lagunya yang dawai-dawai itu. Terus beberapa fans juga kan ketemu sama member ENHYPEN, ketemu sama member Seventeen, ketemu sama member New Jeans, sama IVE waktu mereka lagi di mall. Selamat kalian beruntung. Dan ya mungkin segitu aja yang aku bisa bahas hari ini. Gimana untuk kalian yang menonton GDA secara langsung? Bagaimana drama-dramanya, bagaimana keseruannya? Kalian bisa ceritain itu di kolom komentar, oke? Sama kalian boleh sebutkan momen-momen yang gak bisa kalian lupain dari Golden Disc Awards 2024. Sekian dari aku, This Is Me. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam menyampaikan suatu informasinya. Kalian kalau misalkan aku ada salah-salah, boleh banget dikoreksi. Segitu aja. Sekian dari aku, This Is Me. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Annyeong.